mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada ayah bunda semua yang telah hadir pada acara parenting pada pagi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya dan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Salsabila sebagai pembimbing dari kelas 12. Di sini saya tidak sendiri ya Bu. Saya bersama dengan 4 orang adik-adik hebat saya. Saya Babriza Akhtar dari 11 IPA Vanadium. Saya Nazwa Amelia dari kelas 11 IPA Vanadium. Saya Rizky Abukandini dari 11 IPA Vanadium. Saya Fairu Syada Aurelia dari kelas 11 IPA Vanadium. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek P5 kami. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari biopori kami. Kami mengusung tema biopori dengan cara bagaimana sih cara membuat lubang biopori dengan baik dan benar. Sebenarnya apa sih biopori itu? Biopori merupakan lubang silindris yang digali secara vertikal dengan kedalaman 50 sampai 100 cm ke dalam tanah dengan diameter sekitar 10 cm. Di sini kami ingin menampilkan sebuah cuplikan video yang kami kutip dari internet. Inilah kondisi daerah Kampung Melayu pada Februari 2007 lalu saat anggota kelompok kami melakukan pemantauan lokasi banjir. Era resapan air menjadi permasalahan yang sangat serius dalam mengurangi ancaman banjir. Dari 13% lahan hijau yang seharusnya ada di Jakarta, hanya 9% lahan yang baru bisa dijadikan sebagai area hijau. Dan itu pun sebenarnya sudah menyalahi ketentuan analitis, yaitu seharusnya untuk sebuah kota 26%-nya harus dijadikan area resapan air. Jadi ya Bunda, video yang tadi merupakan banjir yang terjadi di Jakarta pada tahun 2000. Masyarakat pada pelestarian lingkungan pun juga menjadi penyebab terjadinya banjir Jakarta. Di sepanjang jalan sampai di bantaran sungai masih sering kita lihat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Mereka seperti berlomba-lomba merusak pelestarian lingkungan. Di sini saya mau jelasin tentang sejarah singkat awal mula biopori. Awalnya biopori ditemukan oleh peneliti Dr. Kahir Razidin Brata yang dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor atau IPB. Dengan terjadinya banjir di Jakarta pada tahun 2007, banyak dari kalangan media massa yang mencari solusi untuk kejadian bencana tersebut. Dan pada saat itu, Dr. Kahir Razidin Brata menjelaskan hasil penelitiannya, yaitu pulsa vertikal yang sekarang namanya diganti menjadi biopori. Selanjutnya, apa sih tujuan pembuatan biopori itu? Sebelumnya kita udah nonton video tentang banjir yang terjadi di Jakarta 2007. Itu salah satu banjir dalam skala besar yang sangat merugikan Jakarta pada saat itu. Nah, tujuan yang pertama kita membuat lubang biopori sebagai penyerapan air. Penyerapan air itu, biopori itu dapat mempercepat proses penyerapan air sehingga akan mengurangi genangan-genangan air yang ada di tanah maupun di jalanan. Selanjutnya, lubang biopori dapat digunakan sebagai kompos. Nah, lubang biopori yang
kita gali dan dilapisi oleh pipa dapat kita isi dengan sampah-sampah organik yang kita buang sehari-hari. Sebelumnya, ayah bunda udah tahu belum bedanya sampah organik sama non-organik? Singkatnya, sampah organik itu sampah yang mudah terurai dari organisme makhluk hidup. Sedangkan sampah non-organik itu sampah yang tidak bisa terurai atau sulit terurai seperti plastik atau styrofoam. Selanjutnya, tujuannya sebagai menyuburkan tanah. Dengan kita memasukkan sampah organik dalam lubang biopori, itu akan meningkatkan organisme dan mikroorganisme dalam tanah sebagai detrifor. Detrifor itu apa? Detrifor itu pengikat nitrogen. Nah, dengan meningkatnya pengikat nitrogen itu otomatis akan meningkatkan nitrogen dalam tanah, yang secara otomatis tanah itu akan jadi asam atau subur. Terus yang terakhir sebagai penerapan 3R atau reuse, recycle. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan biopori. Sebelum membuat, kita tentukan dahulu lokasi tanah yang akan kita buat biopori. Kemudian, lubangi tanah menggunakan bor biopori yang contohnya adalah seperti ini. Nah, kemudian lubangi tanah sedalam 50 sampai 100 cm sesuai dengan pipa yang telah kita sediakan. Lalu, lapisi lubang menggunakan pipa yang sudah kita lubangi seperti ini. Dan kemudian bisa kita isi menggunakan sampah organik seperti kulit buah, tulang-tulangan, sayuran, dan yang lainnya. Kemudian tutup menggunakan pipa yang seperti ini. Nah, selanjutnya ada dokumentasi hasil proses pembuatan kita 2 bulan yang lalu. Jadi dapat kita simpulkan, biopori itu merupakan alat yang mudah dibuat tetapi sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena dia menggunakan sampah rumah tangga yang organik. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ada sayuran yang udah nggak mau disayur gitu atau bekas sayuran yang nggak habis tuh, itu bisa dimasukin ke lubang biopori ini sendiri. Nah, hal ini juga sebagai pencegah tercampurnya sampah organik dan sampah non-organik. Karena sampah organik dan non-organik itu kalau misalnya disatuin bisa menghasilkan zat berbahaya, zat kimia berbahaya. Salah satu contohnya itu ada di berita itu 14 TPA yang terbakar karena terjadinya ini. Jadi zat metana itu dia kecampur sama zat berbahaya dari plastik, itu nyebabin meledak itu dia, jadi TPA-nya kebakaran gitu. Terus lubang biopori sendiri itu gak cuma di tanah doang bisanya, tapi bisa juga di media pot gitu. Jadi ibu-ibu yang mau ayah bunda yang mau ngeliat gimana sih cara membuat lubang biopori itu, bisa mampir ke stand kita nih. Stand kita itu ada di lantai 1, tepatnya di depan ruang TU gitu. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang, naik belati. Selesai
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bunda, mohon izin aku mau ngambil dokumentasi ya buat kenang-kenangan